Memahami bayangan, memahami emosi gelap. Dendam itu keinginan yang kuat, ingin membalas sakit hati. Orang ini telah berbuat salah padamu, atau begitulah perasaanmu, seperti api di dalam dada. Api ini ingin membakar, ingin menghukum orang lain, membisikkan keadilan. Tapi keadilan ini seringkali terpelintir. Iri hati itu perasaan yang menyakitkan, juga dikenal sebagai cemburu. Kamu menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Bisa jadi kesuksesan mereka, bisa jadi barang-barang mereka, atau bisa jadi kebahagiaan mereka. Iri hati membuatmu merasa kecil, membuatmu melihat orang lain, dan merasa kamu kurang. Perasaan ini bisa sangat tersembunyi. Perasaan-perasaan ini adalah bagian dari kita. Mereka adalah emosi manusia. Tidak ada orang yang lahir tanpa mereka. Mereka bisa bersembunyi jauh di dalam. Terkadang kita tidak melihatnya. Mereka menunggu momen saat terluka atau berkeinginan, lalu mereka mulai tumbuh. Perasaan ini bisa lambat jika tidak memperhatikan semua sekali berbahaya, seperti tanaman liar. Mereka cepat tanaman yang baik. Perasaan baik di hati kita, cinta, kebaikan, dan kedamaian terganggu. Mereka bisa menggelapkan dunia kita. Penting untuk menanya, agar kita bisa menanya dengan bijak. Benih pahit, bagaimana dendam dan iri hati berakar. Dendam seringkali dimulai dengan luka yang dalam, perasaan ketidakadilan yang besar, seseorang merusak kepercayaan atau menyebabkan kerugian besar. Ini menanam benih kecil, benih keinginan untuk membalas. Kamu merasa dunia tidak adil, kamu ingin membalasnya. Kebutuhan ini bisa terasa sangat kuat, bisa memenuhi semua pikiranmu. Iri hati tumbuh ketika kita membandingkan. Kita melihat orang lain, kita melihat kehidupan mereka yang gemerlap, kita melihat senyum mereka yang mudah, lalu kita melihat diri kita sendiri. Hidup kita mungkin tampak kusam, atau jauh lebih sulit daripada mereka. Media sosial bisa memperburuk ini, hanya menampilkan gambar yang sempurna. Ini bisa membuat iri hati tumbuh cepat, seperti rumput liar di tanah subur. Bayangkan dua sahabat lama, mereka tumbuh bersama. Satu teman menceritakan sebuah rahasia yang dibagikan dalam kepercayaan. Teman yang lain melanggar kepercayaan itu. Teman pertama merasa dikhianati. Rasa sakit ini tumbuh diam-diam. Dendam sepertinya jawabannya. Jadi rumor kecil disebarkan, tapi itu tidak membawa kedamaian, hanya lebih banyak kepahitan untuk semua orang. Bayangkan seorang siswa yang rajin. Dia belajar berjam-jam. Siswa lain mendapat nilai tertinggi. Dia sepertinya belajar lebih sedikit. Siswa pertama merasa iri. Dia mulai tidak menyukainya. Ditragekkan. Iri hati ini membuat tidak bahagia. Itu membuat kesuksesannya sendiri sekecil. Itu mencuri kegembiraannya dalam belajar. Beban kegelapan, dampak pada pikiran dan hubungan. Emosi gelap ini berat, seperti membawa karung batu. Mereka membebani jiwamu. Mereka membawa stres terus-menerus. Kecemasan menjadi teman sehari-hari. Tidur menawarkan sedikit istirahat. Menemukan kebahagiaan menjadi sangat sulit. Pikiranmu menjadi keruh. Hidup terasa seperti beban berat. Setiap hari adalah perjuangan. Dendam membuatmu terjebak di masa lalu. Kamu menghidupkan kembali rasa sakit itu. Berulang-ulang dalam pikiranmu. Ini menghentikanmu dari penyembuhan. Itu bisa menyebabkan kemarahan yang mendalam. Pikiranmu menjadi terobsesi. Kamu tidak bisa bergerak maju. Kamu terjebak dalam siklus rasa sakit dan kepahitan. Rasa sakit ini hanya menyakitimu lebih dalam. Itu tidak benar-benar menyembuhkan. Iri hati dan dendam merusak hubungan. Kepercayaan mudah pecah seperti kaca tipis. Kamu menjadi curiga terhadap orang lain. Kamu mungkin menjauhkan orang yang kamu cintai. Atau kamu bertindak dengan cara yang menyakitkan. Persahabatan bisa putus di bawah tekanan. Ikatan keluarga bisa melemah perlahan. Sulit untuk terhubung dengan sungguh-sungguh. Kamu membangun tembok di sekitar hatimu. Iri hati membuatmu membenci orang lain. Kamu tidak bisa merasa bahagia untuk mereka. Ketika seorang teman berhasil, kamu merasa buruk. Kamu mungkin diam-diam berharap mereka celaka. Ini adalah jalan yang sangat sepi. Kamu kehilangan kegembiraan bersama. Kehangatan sejati membuat menjadi diri kecil.
dan lebih dingin jika harusnya. Menemukan cahaya, cara menyembuhkan dan mengatasi. Langkah pertama adalah melihat. Lihat perasaan ini dalam dirimu. Akui tanpa malu. Katakan, saya merasa iri sekarang, atau saya ingin balas dendam di sini. Pengetahuan ini sangat penting. Seperti membuka jendela, membiarkan cahaya masuk ke ruangan gelap. Kejujuran dengan diri sendiri itu berani. Disitulah penyembuhan bisa dimulai. Perhatian penuh dapat benar-benar membantumu. Ini mengajarkanmu untuk memperhatikan pikiran, tapi jangan tersesat di dalamnya. Berlatihlah bersyukur setiap hari. Fokus pada apa yang sudah kamu miliki, bukan pada apa yang tidak kamu miliki. Ini mengubah cara pandangmu. Ini membantumu menemukan kebaikan. Empati juga merupakan alat yang baik. Cobalah untuk memahami orang lain. Gunakan energi kuat itu secara berbeda. Alih-alih berencana untuk menyakiti, fokus pada pertumbuhan baikmu sendiri. Tetapkan tujuan baru untuk diri sendiri. Jika kamu merasa iri, belajarlah. Lihat apa yang kamu kagumi dari orang lain. Bagaimana kamu bisa mencapai sesuatu yang serupa dengan caramu sendiri yang istimewa. Ubah energi buruk menjadi bahan bakar yang baik. Ini jauh lebih bermanfaat. Bicaralah dengan seseorang yang kamu percayai. Teman baik bisa mendengarkan. Orang tua yang bijaksana bisa membimbing, berbagi dan membuat perasaan lebih ringan. Pengampunan juga sangat kuat. Maafkan orang lain ya, tapi juga maafkan dirimu sendiri. Ayo. Pawe de botu portes, de piek de waskas, witi smashiness. Bahagia tanpa sukacitalah tanpa dendam.